Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan lainnya. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Trend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tabik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, ke-10 ASA, ke-11 ASLC, ke-12 ABA, dan terakhir Mari. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup terkoreksi 2,44% ke harga 8.975. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus net buy. Luar biasa nih, asing makin meningkat ya. Biasanya 1 digit, 3 hari ini dia udah mulai 2 digit, 21 miliar, 10 miliar, 14 miliar hari Rabu ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT malah ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ISAT ya selama di atas 8.800 masih bisa di hold kalau Bapak Ibu berminat ya. Cuman kalau dilihat ya memang asing net buy terus, nilainya juga cukup meningkat. Tapi kan kita nggak tahu time frame mereka tuh seberapa. Apakah simpan dulu nanti skenario-nya mungkin sampai akhir tahun, tahun depan mungkin nambah di bawah, kan kita nggak tahu. Bisa aja ngecoh trader kan. Asing akum tapi di bawah turun, bisa seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu lihat aja. Ini 8.800, kalau dilihat ini kan 9.000 memang. Nih area ini. Tapi saya lebih ke 8.800 nih harus dijaga. Kalau enggak ya siap-siap turun ke 7.500 bahkan ke 7.000. Untuk ISAT apalagi dia hari ini tuh membentuk candle evening star 3 hari ke belakang. Ya bahaya nih sinyal untuk bisa turun lebih dalam. Ya tapi kuncinya ya tadi 8.800. Kalau Bapak Ibu punya sahamnya ini harga pucuk mungkin ya pertimbangkan kalau mau stop loss di 8.700 itu ya, skenarionya seperti itu kalau berminat. Kalau mau di hold silahkan juga ya. Untuk ISAT harga-harga pucuk takutnya tiba-tiba ada buangan nih, contohnya hijau-hijau tiba-tiba dibuang naik lagi memang, cuman kan itu history belum pasti, bisa jadi ini momentumnya dibuang turun lebih dalam. Perlu hati-hati lah untuk ISAT ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2.290 menguat 0,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau di broker summary-nya Excel ini malah ada akumulasi, walaupun tadi terlihat asing net sell, tapi di broker summary-nya itu ada akum. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Excel dia tuh naik tapi volumenya lihat makin berkurang, menurun, bahaya apalagi di pucuk. Ya apalagi ISG yang potensi besar, kalaupun naik-naik dikit mungkin ya Excel ini bisa aja naik, tapi maksimal pun kalau naik ya maksimal ya 2.400 itu, dan siap-siap membentuk swing low-nya ya. Jadi nggak ideal kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, resikonya lebih tinggi. Tapi ya tergantung masing-masing, kalau suka main harga-harga atas yang penting bisa profit, keseringannya profit ya boleh aja, nggak masalah harga berapapun itu masuk bisa aja profit. Yang penting Bapak Ibu tuh lihat history trading Bapak Ibu sebelum-sebelumnya. Itu kalau bisa dicatat ya. Masuknya di harga berapa, apakah ini di harga resisten atau tengah-tengah atau di support. Mana yang sering Bapak Ibu profit. Itu yang dipakai tekniknya ya. Dilatih terus bisa nggak bisa. Ya, nanti Bapak Ibu tahu sendiri yang mana yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Itu ya. Makanya dalam dunia saham itu ada investasi. Ada swing yang mungkin setahun, 6 bulan, 3 bulan. Ada yang swing 3 hari, seminggu. Ada fast trade yang beli pagi jual sore. Ada scalping yang beli bisa detik, menit, setengah jam, sejam. Nah itu semua kan strategi yang didapat oleh pendahulu, yang mana mereka cocok. Ada yang berinvestasi, ada yang scalper, ada yang swing trade. Ya seperti itu. Kita sesuaikan mana yang cocok. Apakah cocoknya berinvestasi? Apakah cocoknya swing trader? Ya, walaupun ada kerja utama, tapi bisa analisa, belajar, dan swing aja. Beli support nggak perlu mantau kan? Bisa pasang auto stop loss, auto profit. Seperti itu ya. Banyak strategi. Jadi kalau ada influencer atau orang yang menjelekkan salah satu strategi, berarti dia ya memang nggak mengerti. Maksudnya nggak nerima ada ilmu lain yang bisa menghasilkan uang dari ilmu yang dia pakai ya, seperti itu ya. Entah profitnya tipis-tipis, besar, peger ya tergantung masing-masing kan. Yang penting tuh bertumbuh. Kalau orang pakai ilmu itu dan bisa profit ya kenapa dibilang ilmunya jelek? Kalau dia mau capek ya dibilang capek memperkaya sekuritas misalnya scalper. Kalau bagi-bagi cepet profitnya, kenapa enggak? Kan seperti itu.
Yang penting win-win solution. Broker untung, kita untung. Seperti itu. Kalau dibilang kena materai 20%, mungkin setiap trading 10.000, misal 10 juta, 10.000 sehari, berarti kan 20 hari 200.000. Berarti jelek-jeleknya udah 200. Kalau bisa profit 1% aja udah tetap untung, ya. 100.000 profitnya potong fee. 50.000 potong materai 40.000 kali 20 hari 800.000, berapa tuh? 8% ya. Ya udah, win-win solution kan. Misalnya kalau win rate-nya tiap hari profit, tapi kan ada yang mungkin hari ini loss, besok profit 3%, 5%, ada yang seperti itu. Yang penting tuh dirata-ratakan, harus win-win solution seperti itu, ya. Cuma 10.000 kan 200.000, ya dapat 800.000 tadi, ya udah seperti itu. Profit gak? Profit 8%, bertumbuh gak? Bertumbuh. Capek ya. Seperti itu. Untuk Excel ya tergantung masing-masing lah ya. Pokoknya nggak ada ilmu yang paling bagus, paling jelek, ya menyesuaikan Bapak Ibu yang mana yang cocok, ya. Jadi setiap strategi itu tergantung masing-masing orang. Yang mana dia suka, yang nggak bisa juga kita jelekkan. Oh itu lambat gerak, lama nunggunya. Ya berarti kita nggak cocok itu. Kita pakai yang kita yang cocok dengan kita, mau cepet kah, mau lambat, atau mau apa. Seperti itu ya. Itu untuk Excel kalau menurut saya ya, kalaupun potensi upside mungkin ya tadi 2400 itu, dan siap-siap saatnya bisa mulai ada koreksi karena naiknya juga buying powernya kurang, ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.690, terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing memang net sell. Kalau dia broker sebenarnya TLKM memang ada distribusi, nggak bisa dihindar lagi TLKM. Tapi bagaimana untuk TLKM teknikalnya? Kalau di video untuk komunitas itu cara average down saham berfundamental bagus, Bapak Ibu bisa join, gabung ya. Ada di sebelah nama channel Borneo Trader tuh, sebelahnya ada gabung di situ, pilih yang Pro Trader. Nanti Bapak Ibu ada tuh dapat videonya bagaimana cara average down saham, tekniknya, belinya gimana. Kalau mau belajar beli saham kira-kira untuk swing saham berfundamental bagus, ya itu ada caranya. Dan bulan ini juga saya akan kasih mungkin hari Jumat atau hari Sabtu nanti saham-saham yang bisa di swing sebulan ke depan, ya, di bulan Agustus. Jadi seperti itu. Kalau tertarik join aja di situ ya, di komunitas. Jadi kemana arah Telkom ya masih sama gambarannya secara teknikal. Gagal rebound, gagal bertahan di atas 3.700 ke 3.500. Turun dari itu kemungkinan, coba hitung dulu berapa nih ya. Kalau di grup komunitas saya sudah infokan seberapa sih, berapa Telkom nih bisa turun lagi. Menurut saya ki ada peluang bisa masih jebol ya, mungkin masih bisa jebol 3.400 nih mungkin ya maksimalnya. Tapi disclaimer ya nih untuk Telkom. Kalau ditarik tren dari atas nih, nah, nih ya bisa di area ini nih 3.500 nih bisa arahnya masih, atau 3.400 ya. Tren line trennya di retest dulu baru naik, bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer, kalau melihat pandangan saya bisa juga ini koreksi ABC-nya sebelum dia naik lagi lebih tinggi. Mungkin loh ya, ABC, C-nya mestinya 3.400 tuh maksimalnya, dan siap-siap naik dan bisa jadi di 3.500 untuk Telkom. Ya, sampai akhir tahun harusnya uptrend. Setelah bottom konsol-konsol di bawah sini, mungkin kita lihat aja ke depannya gimana pergerakannya. Ya, untuk Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 56, terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy, net sell. Kalau di broker sebenarnya Friend hampir sama, distribusi akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Friend ya jelek ya, wait and see dulu. Mungkin teknikal rebound ya, bisa jadi teknikal rebound, tapi reboundnya 60 ini aja lah, gak bisa jauh ya, 59 60 itulah ya. Kalau bisa Bapak Ibu beli dan cuan besok bungkus aja, gak usah lama-lama nunggunya ya. Friend lemah kalau di bawah 60, mungkin gak dia ke 60 kecil, tapi ya namanya market, bisa aja. Kalau Bapak Ibu ada beli di 55 56, bungkus saja dekat 59 kayak 58 atau 60 itu maksimal. Menurut saya bungkus cuan bungkus saja saat ini loh. Menurut saya loh ya. Tapi kalau mau Bapak Ibu hot, saya punya strategi sendiri. Ya udah, nggak masalah, nggak salah. Seperti itu. Untuk Friend, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang cukup kuat di atas 500, menguat 1,95% ke harga 515. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy,
Kalau di broker semarinnya ERA malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ERA berhasil menembus 520 target saya ya. ERA sudah saya suruh spec buy bahkan dari 48, 490 dan ya target saya itu 520 dan 540, 550 kalau sampai. Saya bilang TP2-nya tuh area atas ini kalau sampai. Ya, kita lihat aja. Kalau dilihat volume memang berkurang tapi ya buying power masih kuat. Besok kita lihat tembus gak 520-nya. Tembus sih bisa kuat lagi ke atas ya untuk ERA. Tapi harga sekarang ideal nggak beli? Menurut saya kurang ideal, tapi ya tergantung masing-masing. Kalau mau beli juga ya silakan ya untuk ERA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup 3675 menguat 1,5% kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MTEL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL volume membesar, kemungkinan besar karena melihat ISG yang ada potensi mantul 1-2 hari ke depan ke area resisten konsolidasinya di 6.950, 6.960. MTEL naik, targetnya EMA 200, 700 ya. Ada peluang ke sana untuk MTEL. Jadi seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 1900 menguat 1,33% kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Luar biasa nih Tebik ya. Dia sempat turun ke 1780 ditarik naik. Kondisi hammer seperti ini ada peluang mencoba naik. Pokoknya jangan merah aja lagi. Jangan sampai tutup di bawah 1900. Itu aja untuk Tebik. Kalau dia broker semarinnya Tower di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ada buangan tapi volume besar. Belum tahu ada info apa, tapi ya kemungkinan besok bisa ada technical rebound ya. Karena buangannya ini nggak wajar, biasanya sih ada naiknya dulu. Tapi naiknya mampu nggak tembus 1000? Kalau nggak mampu ya technical rebound biasa dan bisa lanjut turun lebih dalam. Pokoknya hati-hatilah, tower di atas, di bawah 1000 tuh hati-hati. Kalau ada yang nangkap pisau jatuh hari ini, besok rebound bisa bungkus. Ya, perlunya hati-hatilah. Kalau dia bisa bertahan di atas 1000, kalau mau hot juga besok boleh-boleh aja. Yang penting jangan balik lagi, jangan koreksi. Kalau besok koreksi lemah. Ya, untuk tower. Tapi potensi besar besok ada technical rebound. Tapi reboundnya mungkin rebound tipis. Seperti itu. Tower langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 69 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Sen di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Sen ya jelek. Karena seharusnya dia bola patah plek ternyata turun doji. MACD mengarah ke bawah. Dead cross makin dalam. Volume memang besar. Mungkin ada technical rebound. Mungkin. Ya, tapi kemungkinan rebound biasa. Lihatlah besok kuat nggak. Tapi menurut saya technical rebound besok. Tapi ya kuat nggaknya nggak tahu. Ya, seperti itu. Untuk Sen, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1150 terkoreksi 1,28% kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya ASA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ASA sudah di bawah 1200. Jelek menurut saya loh ya. Tapi disclaimer. Kalau yakin yang ini bisa mantul ya mungkin mantul. Tapi sangat mungkin ASA ini ke 1000. Jadi kalau saya lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang 1130 tuh jangan turun dari itulah. Ya. Untuk ASA kalau saya lebih ke wait and see. Mungkin besok technical rebound ya ada rebound terbatas. Tapi trennya peluang besar tetap ASA nih ke bawah. Menurut saya kalau sampai jebol 1125 ke depannya besok atau lusa atau minggu depan ke 1000 arah asal. Seperti itu. Itu menurut saya loh ya. Jadi bisa aja salah ya kembali ke masing-masing. Yang penting tuh kita punya plan mau beli harga berapapun ya bisa profit bisa loss. Yang penting kalau nggak sesuai harapan stop lossnya di mana? Seperti itu. Untuk ASA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 119 menguat 2,58% kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SLC di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLC mungkin technical rebound. Ya mungkin nggak dia ini membentuk swing low-nya. Kalau bertahan di atas 113 mungkin swing low. Tapi kalau jebol jangan berharap lagi swing low. Makin dalam. Apalagi induknya ASA yang peluang besar ke bawah. Jadi kalau kondisi seperti ini bisa jadi loh ya. Kalau melihat induknya ASA yang kemungkinan kepentok di 1200. Mungkin ASLC ini bisa kepentok di 125, 127 ini. Dan siap-siap jebol. Bisa jebol loh EMA 200 nya. Tapi ya kalau Bapak Ibu punya hold aja.
bagaimana strateginya. Tapi ya itu, menurut saya kalau dia sampai turun di bawah EMA 200-nya garis biru ini di sekitaran 113 lemah. Ya bisa ke 100, bahkan bisa ke 80, 90. Seperti itu untuk ASLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di 82 Tarko sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dia bukan sebenarnya ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA belum menarik, di bawah 90 agak jelek. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, karena 80 tuh level psikologis saham antara dia bertahan atau turun lebih dalam. Karena kalau dia jebol 80 ke 60 itu peluangnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau manfaatin cuan bungkus ya beli di 88 ini stop loss di 77 misalnya 78 atau 76 silakan. Targetkan aja 90 ya. Tektokin aja dulu. Mungkin bisa teknik rebound besok bisa jadi ya untuk ABA. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Mari yang ditutup terkoreksi 3,07% ke harga 63. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya Mari sedikit ada distribusi. Mari juga besok itu konfirmasinya mestinya ada teknikal rebound. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh jelek juga Mari. Walaupun nih volumenya kecil, kalau Bapak Ibu nggak stop loss di atas 6 atau 68 kan dibawa turun ke bawah. Mau average down di sini kalau benar mantul. Kalau nggak mantul Bapak Ibu bisa dibawa melorot lagi dalam. Tapi kalau melihat tren line down trend mestinya besok ada teknik rebound. Harus. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya stop loss di bawah 60 aja. Tinggalin aja dia turun 60. Berarti sekitar yang 5-6%, 7% mungkin. Besok teknik rebound semoga sampai 70. Ya. Kalau bisa sih bagus naik 10%. Besok harus rebound untuk Mari. Kalau mau bagus ya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.